Assalamualaikum kakak semua, apa kabar? Semoga sehat semua ya. Hari ini kita akan masuk ke materi tematik PPKN sub 1, 2, dan 3 di tema 6. Oke, selamat menyimak ya kakak. Terima kasih. Materi PPKN tema 5F sub 1, hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai siswa dan warga negara. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Kewajiban adalah hal-hal yang harus kalian lakukan. Tanggung jawab adalah sikap menyadari dan siap menanggung segala risiko atas apa yang sudah dilakukan. Sebagai seorang siswa, kalian memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai berikut. Hak 1. Mendapat pengajaran. 2. Mendapat perhatian dan kasih sayang guru. Yang ketiga, mendapatkan tempat yang nyaman. 4. Mengajukan pertanyaan. 5. Memberikan pendapat ketika pemilihan pengurus kelas. Yang keenam, mendapatkan nilai. Kewajiban. Yang pertama, melaksanakan piket bersama-sama. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, menghormati guru. 4. Menyayangi teman. 5. Mengerjakan tugas. Dan keenam, menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Berikutnya adalah tanggung jawab. Yang pertama, bertanggung jawab terhadap kebersihan kelas. Kedua, bertanggung jawab terhadap kenyamanan kelas. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap tugas yang diterima. Tugas-tugas yang diterima yang sudah diberikan oleh guru kalian ya kak ya. Selain sebagai siswa, kita juga memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara, yaitu sebagai berikut. Hak 1. Menggunakan fasilitas umum. Kalian berhak tuh menggunakan fasilitas umum. Yang kedua, memperoleh perlakuan yang sama di depan hukum. 3. Mendapatkan penghidupan yang layak. 4. Memperoleh pendidikan. Kelima, menyampaikan pendapat. Yang keenam, memilih agama. Oke, untuk kewajiban ada 5. 1. Membayar pajak. Kedua, menghormati pemeluk agama lain. Ketiga, menghargai pendapat orang lain. Keempat, mentaati peraturan lalu lintas. Kelima, menghormati Pancasila dan UUD. UUD itu Undang-Undang Dasar ya kak. Serta tanggung jawab ada 5. 1. Bertanggung jawab menjaga nama baik negara. Yang kedua, bertanggung jawab menjaga persatuan bangsa. Ketiga, bertanggung jawab membela negara. Keempat, bertanggung jawab mengamalkan Pancasila. Dan yang kelima, bertanggung jawab atas keamanan negara. Baiklah kakak, kita masuk ke materi berikutnya, materi PPKN tema 5F sub 2. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Setiap warga masyarakat pasti memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Mari kita mengingat kembali apa itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab pada materi PPKN sub 1. Sekarang kita akan mempelajari beberapa contoh pelaksanaan kewajiban, tanggung jawab, dan hak kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, pelaksanaan kewajiban. Apa aja ya kita pelaksanaan kewajibannya? Menjaga ketertiban dan keamanan, menjaga kebersihan, mentaati norma dan aturan dalam masyarakat. Oke, next. Pelaksanaan tanggung jawab nih kak, merapikan kembali buku yang telah dibaca di perpustakaan atau yang di rak buku kalian ya kak di rumah masing-masing.
Berikutnya, merapikan kembali mainan yang sudah selesai digunakan. Nih, banyak sekali contoh nih Kak. Kita sudah mainan, jaga adik, ya kita mainan sendiri tapi kita lupa merapikannya lagi. Berikutnya, mengumpulkan tugas sekolah tepat waktu. Jangan diulur-ulur kalau tugas sekolah Kak. Kalau diulur-ulur malah numpuk. Numpuk malah bingung malah nggak ada yang dikerjain. Ya. Kalau tugas sekolah itu setiap hari diselesaikan. Jadi nggak numpuk. Pada sehari sedikit loh Kak. Yang ketiga, pelaksanaan hak. Beribadah sesuai agama dengan tenang. Hak bebas berpendapat tanpa ancaman. Menghirup udara segar setiap hari. Itu adalah salah satu pelaksanaan hak. Untuk menyadarkan tentang kewajiban tanggung jawab dan hak seseorang, kita dapat menjelaskannya dalam bentuk yang menarik seperti komik. Banyak ya Kak, ada komik, ada karikatur, itu banyak banget deh. Komik tersebut dapat dibuat dengan menggambarkan kegiatan sehari-hari dan memberikan kata-kata yang berkaitan dengan kewajiban, tanggung jawab, dan hak. Komik itu seperti apa ya? Yang pelajaran yang semester lalu ya Kak, cerita bergambar. Itu cerita bergambar itu kita seperti dicontohkan bagaimana kewajiban kita sholat, kewajiban kita untuk belajar, ke sekolah, seperti itu. Dan hak kita, kalian itu mendapatkan hak waktu untuk main, untuk jajan, ya, untuk senang-senang, untuk ngobrol, kalian ada haknya. Oke. Ya, tapi tidak dilupakan dengan tanggung jawab. Tanggung jawab itu merapikan setelah kalian belajar, merapikan buku-buku, merapikan mainan setelah kalian main. Apabila kalian ada yang suka masak-masakan, maka kewajiban kalian itu merapikan bekas alat-alat masaknya juga supaya tidak berantakan di dapur mama ya. Oke, kita ke materi PPKN tema 5F sub 3. Akibat tidak adanya tanggung jawab. Nah, ini dia akibatnya Kak. Setiap warga memiliki tanggung jawab sesuai perannya masing-masing. Salah satu bentuk tanggung jawab warga negara adalah melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Bagaimana jika warga masyarakat tidak menjalankan tanggung jawabnya? Nah, ini dia. Jika masyarakat tidak menjalankan tanggung jawabnya, maka akan muncul masalah. Masalah-masalahnya nih Kak, lihat. Kita lihat. 1, sampah. Nah, masalahnya akan muncul sampah. Salah satu masalah yang timbul jika masyarakat melalaikan tanggung jawabnya adalah menimbulkan lingkungan yang tercemar oleh sampah. Membuang sampah sembarangan merupakan sikap yang tidak terpuji dan dapat merugikan banyak pihak. Yang kedua, kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas dapat disebabkan oleh masyarakat yang tidak mentaati aturan lalu lintas. Nyebrang sembarangan, belok pakai motor belok sen ke kiri harusnya pakai sen ke kanan. Jadi salah. Kalau kita mau belok ke kiri pakai sen ke kiri. Kalau kita mau ke kanan pakai sen ke kanan. Jangan kita mau belok ke kiri pakai sen ke kanan. Itu akan menimbulkan tabrakan, ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, banjir. Nah, banjir disebabkan karena air sungai meluap. Air sungai dapat meluap karena disebabkan oleh bangunan liar di bantaran sungai. Kalian sering lihat ya, di sungai-sungai itu ada bangunan-bangunan gitu ya di pinggir-pinggirnya itu. Nah, itu juga menghambat karena kenapa? Kurang lebar tempat aliran air ya. Selain itu juga dapat disebabkan oleh pabrik-pabrik yang membuang limbah langsung ke sungai. Nah, itu banyak ya Kak. Banyakan sih ya limbah-limbah tekstil ya. Seperti kayak cat tuh cat pewarna. Tapi kalau misalkan tahu, tempe, limbahnya sih kurang ini ya.
masih aman. Kalau limbahnya yang paling ini tuh tekstil ya, zat pewarna kain itu, sama limbah-limbah makanan itu sangat mengganggu ya Kak ya limbahnya. Itu ada solusi tersendiri untuk limbah. Oke, untuk yang keempat, fasilitas umum menjadi tidak nyaman. Fasilitas umum dapat berupa transportasi, toilet dan sebagainya. Ya, transportasi itu bis. Bis itu tuh kadang suka dicoret-coret, ya kan? Angkot-angkot suka dicoret-coret. Joknya itu suka dirobek, suka diisengin gitu ya. Terus toilet tuh karena apa ya? Karena banyak yang nggak siram setelah BAK atau BAB itu nggak disiram secara maksimal. Begitu dicoret-coret juga, keran-keran juga banyak yang rusak, yang copot, seperti itu ya Kak. Dan banyak contohnya seperti fasilitas umum, kursi-kursi di pinggir jalan ya kan, di trotoar itu banyak yang rusak juga atau banyak yang diambilin, banyak banget Kak. Udah gitu fungsi trotoar juga bukannya untuk jalanan umum tapi malah dibuat untuk dagang, itu banyak banget ya Kak. Jika masyarakat tidak sadar dengan tanggung jawabnya di tempat umum, maka fasilitas umum tidak akan nyaman, bahkan bisa rusak. Oke. Sampai di sini dulu ya Kak perjumpaan kita. Sampai bertemu di materi PPKN berikutnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.